dipanggil buat nambahin keterangan yang kasus penelantaran anak yang saya melaporkan Ahmad Dipodipiro, anaknya Abdul Latif. Oke. Astagfirullahaladzim. Hari Kamis 14 Oktober 2021, Nikita Mirzani menghadiri agenda pemeriksaan tambahan terkait laporannya terhadap Dipo Latif atas kasus dugaan penelantaran anak. Nikita menyambangi Polres Jakarta Selatan mengenakan atasan berwarna ungu dan celana dengan warna senada. Niki juga tampak santai karena hanya mengenakan sendal jepit berwarna hitam. Dalam kesempatan ini, Nikita kembali mengklaim bahwa Dipo tak pernah memberi nafkah untuk putra mereka, Arkana Mawardi, sejak sang artis kontroversi itu mengandung. Lantas, berapa beban biaya yang harus ditanggung oleh Dipo Latif untuk menafkahi anaknya? Keterangan ya, jadi ada tambahan terkait dengan putusan pengadilan agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi itu sempat ditanyakan putusannya apa, isinya apa. Jadi di dalam putusan itu secara tegas dinyatakan bahwa Niki dan Dipo itu adalah suami istri. Itu yang terpenting, dan dihukum dia untuk membayar biaya-biaya dan seterusnya. Salinan putusannya sudah saya sampaikan kepada penyidik. Putusan pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI, dan Mahkamah Agung. Semuanya sudah saya serahkan ke penyidik. Jadi tadi itu terkait dengan permasalahan itu. Tambahan daripada putusan pengadilan. Nah, dari hasil putusan itulah yang dijadikan dasar oleh Niki untuk melaporkan dugaan tindak pidana penelantaran anak. Karena apa? Di dalam putusan pengadilan itu secara tegas dinyatakan bahwa Arkana itu adalah anak daripada Dipo dan Nikita Mirzani. Belum ada speser pun. Tadi juga ditanya di atas sama penyidiknya, katanya Dipo udah bayar, pas dimintain bukti transferannya katanya tunggu di cross check lagi. Oh, belum ada sih 1 sen pun yang masuk ke rekening. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan itu. Karena kan dia ganggu-ganggu terus gitu kan, coba dia nggak ganggu-ganggu. Tapi kalau udah kayak gini ya, jadi segala apapun urusan yang sudah putusan oleh pengadilan ya bang, ya harus dibayar jadinya. Kalau biaya itu ada beberapa ya, ada 50, ada 75, ada tiap bulan. Jadi tiap bulan juga dihukum untuk membayar sejak diputuskan. Tapi Niki nggak pernah pusing, sebetulnya kita nggak pernah mempersoalkan itu. Cuma karena mencari permasalahan, tiba-tiba mengajukan hal-hal yang tidak masuk akal, ya mengajukan pra peradilan lah segala macam, kita laporkan polisi. Ya dia mungkin lupa kalau saya memegang beberapa dokumen-dokumen putusan sampai Mahkamah Agung. Nah begitu kami ajukan laporan polisi, dia berupaya lagi dengan aneh-aneh mengajukan peninjauan kembali dengan asumsi bahwa ini perlu tes DNA. Nah, tes DNA itu bukan di pengadilan agama tempatnya. Pengadilan agama ngurusi cerai, ngurusin anak itu di sana, bukan tes DNA. Jadi kan persoalan peninjauan kembali itu tidak bisa masuk ke persoalan-persoalan lain. Jadi tidak bisa menciptakan suasana baru di dalam persoalan peninjauan kembali. Peninjauan kembali hanya bisa membahas hal-hal yang sudah diputus oleh pengadilan pada tingkat pertama, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Supaya paham, jadi tidak asal mengajukan peninjauan kembali tapi nyasar nanti, salah semua ya. Kalau buat anak sih enggak, kalau buat Dipo sih enggak. Kenapa? Ya enggak, ya gemes aja. Orang udah, maksudnya dari acara yang kemarin kasus di pengadilan kan udah selesai. Gue pikir dia bakalan lebih santai, nggak akan ganggu lagi. Ternyata dia ngajuin pra peradilan dan kalah lagi. Sekarang lagi ngajuin kasasi. Kan PK, peninjauan kembali. Ya peninjauan kembali, padahal ini jalurnya beda. Keras 10 juta kalau buat anak konglomerat mas sepele. Hah? Total untuk sampai berapa tahun ini? Berapa? Sampai dewasa. Ya, berapa tuh? Umur 21 tahun. Target lo sendiri sekarang apa, memenjarakan Dipo? Iya dong, harus dipenjara dong Diponya. Kalau enggak dia nggak bisa ngerasain apa yang gue rasain. Secara lisan kan bodoh kali itu juga katanya jadi tanggung jawabnya Kak Fitri sekarang. Ya itu kan secara lisan, maksudnya dia sebagai seorang kakak perempuan dewasa, dia mau mengadopsi Arkana karena kasih sayangnya, bukan secara negara, ada surat-suratnya nggak ada. Ini juga bapak asuhnya Arkana. Nggak bisa kayak begitu tuh. Iya. Adopsi itu putusan penetapan pengadilan ya. Jadi kalau nggak ngerti ya jangan ngomong lah. Jangan. Jadi bingung sih lawyernya barengan sih, lawyernya si
Komo juga, lawyernya si perempuan keparat itu juga. Jadi barengan kan, lu tahu sendiri kan, sama-samanya berarti kan udah ada sesuatu di balik itu gitu. Makanya kalau mau pakai lawyer yang ya pinter-pinter aja nih kayak Bang Fahmi, nggak materialistis, benar-benar kasus tuh dijalani dengan baik, dipelajari, nggak asal cuap-cuap gitu. Tapi gimana? Dipo emang dia pengen ketemu orang, dia tuh menolak kok tes DNA. Karena Ya, alasannya? nggak tahu. Udah dikasih. Jadi kontradiksi di proses penyidikan, jadi di interview sama diinterogasi sama polisi sama penyidik, dia tidak mau tes DNA, ya dia tidak mau. Tapi di dalam memori kasasi dia minta tes DNA di memori peninjauan kembali. Jadi Anda bisa menilai aja lah, bagaimana dia pelin-pelan di satu sisi dia keberatan tes DNA, namun di permohonan peninjauan kembali dia minta tes DNA di pengadilan agama kan. Jadi nggak nyambung semua. Sebetulnya kalau mau tes DNA ya di polisi. Kenapa di sini menolak, di sana justru minta? Saya nggak tahu cara berpikirnya kemana. Ada putusan kok ya. Jadi dari putusan pengadilan itu Arkana bisa melihat bahwa dia memang anak dari perkawinan antara ibunya dan bapaknya. Jadi aman-aman saja, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang larang kok dari semua mantan-mantan laki gue, kalau mau ketemu anak ya silakan aja. Tapi kan semua ada peraturannya, nggak bisa main datang tengah malam atau nggak boleh ditemenin. Nanti kenapa-napa anaknya kan juga jangan.